Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program 5 menit penuh harapan. Sekarang kita masuk makna yang ke-8 dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Firman Allah berkata dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Makna yang ke-8 Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkuasa mengutus Roh Kudusnya. Di tempat lain Tuhan Yesus berkata Bapak Ibu, adalah lebih baik jikalau aku pergi, supaya penghibur itu dikirimkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkuasa. Bukan hanya Bapa, Putra pun berkuasa mengutus Roh Kudusnya. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah baik-baik. Tuhan Yesus naik ke surga, bukan hanya menjadi pembela, tetapi kemudian mengutus Roh Kudusnya, roh kebenaran itu, Bapak Ibu. Jika Kristus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak turun atas kita. Tuhan Yesus berkata begitu. Itu sebabnya dia berkata, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, punya kepentingan untuk kita juga. Bukan hanya dia menjadi raja, bukan hanya dia dimuliakan, tapi dia punya kepentingan untuk memberkati kita dengan berkat yang luar biasa istimewa setelah berkat keselamatan. Ya apa itu? Roh Kudus yang dicurahkan atas kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu yang akan menyertai kita sampai kesudahan segala zaman. Roh Kudus itu yang mewakili kehadiran Tuhan Yesus Kristus terus mendampingi kita terus-menerus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu, apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Ingatlah baik-baik. Roh Kudus diutus oleh Kristus karena kenaikannya ke surga. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia kirimkan Roh Kudusnya supaya kita bersaksi tentang Kristus. Bapak Ibu, Roh Kudus selalu bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus tidak bersaksi untuk diri kita sendiri. Bahkan Roh Kudus tidak bersaksi untuk dirinya sendiri. Roh Kudus hanya bersaksi untuk kemuliaan Kristus. Pertanyaannya untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana kesaksian kita? Apakah kita bersaksi untuk kemuliaan Kristus? Apakah kita bersaksi untuk kemuliaan diri sendiri? Apakah yang kita lakukan hanya untuk kemegahan diri? Apakah semua aktivitas yang kita kerjakan setiap hari hanya untuk kepentingan diri sendiri? Bapak Ibu, Roh Kudus dianugerahkan kepada Bapak Ibu dan saya. Roh itu memuliakan Kristus. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Karena Roh Kudus berdiam di hati kita, seharusnya seluruh aktivitas kita, seluruh pekerjaan kita, seluruh kegiatan kita itu mempermuliakan Kristus. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Roh kebenaran yang menuntun kita kepada segala kebenaran Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang saya melihat ada orang bersaksi, tapi begitu sedikit kemuliaan untuk Kristus, jauh lebih besar untuk kemegahan dirinya sendiri. Sering kadang-kadang saya melihat Bapak Ibu ada anak-anak Tuhan yang bersaksi bukannya Kristus yang dipermuliakan, bukannya kebenaran yang diagungkan, malah diri sendiri yang begitu menonjol, diri sendiri yang kelihatan begitu hebat. Bapak Ibu, tidaklah demikian. Itu berarti kita telah mencuri kemuliaan Allah. Kita harus belajar bersama-sama. Kenaikan Kristus ke surga, dia berkuasa mencurahkan Roh Kudusnya atas Bapak Ibu dan saya untuk menemani kita. Roh itu adalah roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh itu yang membawa kita untuk senantiasa memuliakan Kristus. Karena itu mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Jika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita akan terus memuliakan Kristus dalam hidup kita. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.